Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertemuan kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah setiap firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahami. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-27, 25 hingga ayat yang ke-27. Ratapan pasal 3 ayat 25, 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca tetapi juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah pengharapan tidak mengecewakan, atau dalam bahasa Inggris hope does not disappoint. Nah, kita lihat latar belakang dari kitab Ratapan ini. Kitab Ratapan ini berisi puisi yang penuh dengan kesedihan yang menggambarkan bangsa Israel setelah Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel pada saat itu. Karena Yerusalem dihancurkan oleh Babel, maka mereka berpengharapan akan pemulihan dari Tuhan. Kesetiaannya Tuhan yang tidak pernah berakhir, dan juga keyakinan bahwa penderitaan yang mereka alami bukan akhir tapi jalan menuju suatu pengharapan yang baru. Mungkin Bapak Ibu Jemaat Tuhan bertanya, apa itu pengharapan? Pengharapan adalah iman yang menantikan dengan percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan janjinya, sehingga seorang tetap kuat, tetap sabar, dan tidak putus asa dalam menghadapi kehidupan. Kita lihat dalam bahasa Ibrani, pengharapan adalah yahal. Artinya berharap, menanti dengan sabar, menunggu dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Sementara kita lihat dalam bahasa Yunani, pengharapan dalam bahasa Yunani adalah elpis, yang berarti keyakinan yang pasti kepada janji Tuhan. Tentang apa? Tentang keselamatan dan masa depan. Sehingga pengharapan orang percaya tidak mengecewakan. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami suatu masa kesulitan, pasti merasakan masa sulit di dalam kehidupannya, di mana harapan mereka terasa rapuh, dan juga jalan keluar seolah-olah sudah tertutup, tidak ada lagi jalan keluar begitu. Namun firman Tuhan hari ini dalam Ratapan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Harapan yang ditaruh pada Tuhan bukanlah harapan kosong, melainkan janji yang pasti. Para teolog menekankan bahwa ayat ini muncul di tengah kitab Ratapan yang penuh kesedihan akibat kehancuran Yerusalem. Nah, waktu itu adalah Yerusalem itu dihancurkan oleh bangsa Babel, sehingga mereka meratap. Nabi Yeremia meratap di situ. Nah, sehingga di tengah penderitaan, Nabi Yeremia menegaskan bahwa Tuhan tetap baik bagi orang yang berharap kepadanya. Nah, harapan bukan sekedar optimis manusia, melainkan keyakinan yang berakar pada karakter Allah yang setia. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa pengharapan tidak mengecewakan? Mengapa pengharapan tidak mengecewakan? Yang pertama, karena Tuhan baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Itu kita bisa melihat di ayat yang ke-25. Di ayat 25 di situ mengatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, karena Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kalimat ini berarti bahwa Allah memperlakukan dengan kasih, dengan kemurahan dan kesetiaan kepada orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus. Orang yang berharap kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya, sekalipun mereka sedang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Walaupun dalam kesulitan, dalam penderitaan, tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap
abadi dalam kehidupan kita yang berharap kepadanya. Nah, penderitaan orang percaya itu adalah bagian dari panggilan untuk apa? Untuk mengikuti teladan Kristus sendiri. Sebab kita tahu bahwa Kristus telah dahulu menderita untuk kita. Dia menderita untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, harapan kepada manusia seringkali berujung pada kekecewaan, tetapi harapan kepada Tuhan juga selalu menghasilkan kebaikan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Jika kita melihat di dalam Yesaya 2 ayat 22, disitu mengatakan jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Artinya apa? Artinya ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia itu fana, manusia itu tidak layak untuk dijadikan sandaran utama. Jikalau kita bersandar pada manusia, kita berpengharapan kepada manusia, maka akan berakhir suatu kekecewaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menanti dengan diam juga berarti percaya penuh bahwa waktu Tuhan selalu tepat, meskipun kita belum belum melihat jawabannya. Kita belum melihat jawabannya sekarang, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap penderitaan yang kita alami. Dan jika kita memiliki penderitaan, kesusahan, maka marilah kita berharap kepada Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam penantian Tuhan sedang bekerja untuk membentuk hati kita agar hati kita semakin kuat, agar pribadi kita semakin kuat dan juga semakin dewasa dalam iman kita. Kita harus dalam suatu penderitaan, kita menderita bagi Kristus, itu adalah suatu anugerah daripada Tuhan sendiri. Dan itu adalah suatu pembentukan bagi hidup kita agar kita lebih kuat, lebih tabah. Nah, jika kita melihat dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, disitu menyatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, artinya apa? Artinya harapan dalam Kristus selalu berujung pada kasih yang nyata, ya, kasih yang real, kasih yang bukan asal-asalan. Nah, Martin Luther mengatakan bahwa pengharapan lahir dari iman kepada janji Allah. Walaupun orang percaya mengalami penderitaan, mereka tetap berharap karena keselamatan sudah dijamin dalam Kristus Yesus. Pengharapan membuat orang percaya bertahan dalam penderitaan. Artinya pengharapan tidak mengecewakan karena didasarkan pada janji Allah dalam kitab-kitab Injil. Nah, poin kita yang kedua adalah kuk di masa muda membentuk karakter. Kita bisa lihat di ayat yang ke-27. Saya akan membacakan ayat 27 bagi kita. Ayat 27 demikian, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, ayat 27 dikatakan bahwa baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kuk di sini adalah suatu gambaran tentang beban, suatu tentang kesulitan, tentang penderitaan kita, atau juga tanggung jawab hidup yang harus dipikul oleh seseorang, oleh saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ada suatu cerita atau ada seorang petani yang ingin untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, maka di situ dia harus berproses, harus menanam, dan juga harus setelah ditanam harus merawat sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kesulitan dan pergumulan yang kita alami itu adalah suatu proses untuk suatu proses untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dalam kehidupan kita. Sebab untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu tidak ada suatu proses yang mudah, tetapi kita harus berproses, karena jika kita melalui proses yang mudah, maka hasilnya juga akan mudah dan tidak memuaskan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesulitan di masa muda itu membentuk karakter. Nah, kita lihat pengalaman hidup yang tidak mudah seperti pergumulan, tanggung jawab, atau penderitaan tidak
dimaksudkan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk mendidik dan juga membentuk pribadi agar menjadi kuat. Dan melatih disiplin dan kesabaran. Ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan sejak muda, ia belajar mengendalikan diri, bersabar, dan tetap setia kepada Tuhan. Dan juga kita harus menguatkan iman kepada Tuhan. Melalui proses tersebut, seseorang belajar bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang berharap kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini yang kita pelajari dari kitab ratapan ini juga sejalan dengan janji Tuhan dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti apa? Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Artinya Tuhan memberi kekuatan rohani yang baru sehingga seorang dapat terus berjalan dalam hidup tanpa menyerah. Kesulitan yang dialami sejak muda sebenarnya adalah proses Tuhan untuk membentuk karakter, untuk memperkuat iman, dan juga mengajar kita berharap kepadanya. Terkhususnya untuk anak-anak muda, kita jangan pernah menyerah, tetapi mari kita terus bangkit dan kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan akan diberi kekuatan untuk terus maju dalam hidup. Yang menjadi aplikasinya bagi kita, yang pertama, jangan mengeluh ketika menghadapi kesulitan hidup. Sebab apa? Sebab kesulitan yang kita alami bisa menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kedewasaan rohani. Yang kedua, belajar berharap kepada Tuhan dalam setiap proses hidup. Ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, Dia memberi kekuatan baru untuk menghadapi setiap pergumulan. Yang ketiga, gunakanlah masa muda untuk belajar setia kepada Tuhan ya. Masa muda kita adalah waktu yang baik untuk membangun iman, membangun disiplin, dan juga karakter yang kuat di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi kesimpulannya bagi kita hari ini adalah harapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kokoh di tengah badai kehidupan. Menanti dengan sabar dan menerima proses pembentukan dari Tuhan membuat kita semakin yakin bahwa janjinya tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan karena Tuhan itu selalu baik bagi orang yang percaya dan orang yang mau mencari Dia. Dan akhir kata dari saya, diberkatilah orang yang mau menaruh harapannya kepada Tuhan, dan marilah kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita sendiri. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup firman ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami belajar sama-sama hari ini. Engkau boleh memberkati setiap kami, agar kami boleh menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.